Assalamualaikum teman-teman. Siap-siap ya, pasang telinga kalian baik-baik karena cerita kita kali ini agak bikin merinding. Hari ini kita tidak membahas sejarah biasa. Kita akan membahas satu sosok yang paling ditakuti sepanjang masa. Ini bukan sekadar cerita seram. Ini adalah tanda paling nyata bahwa akhir dunia atau hari kiamat sudah sangat dekat. Namanya Dajjal. Siapa sebenarnya dia? Teman-teman, bayangkan ada seorang penipu yang sangat licik. Dia bukan cuma jahat, tapi dia juga punya kekuatan aneh yang bisa bikin orang bingung. Dia nanti akan muncul dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dia bisa membuat seolah-olah dia yang mengatur hujan, mengatur awan, dan menipu pandangan mata kita. Saking bahayanya sosok ini, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan kita. Beliau bilang, sejak manusia pertama, Nabi Adam diciptakan sampai nanti dunia ini berakhir, tidak ada ujian atau cobaan yang lebih besar daripada menghadapi Dajjal. Dia akan membuat kekacauan di seluruh dunia. Tapi pertanyaannya, dari mana sebenarnya makhluk ini berasal? Apakah dia manusia? Dan bagaimana ceritanya dia bisa muncul? Ayo, kita masuk ke dalam kisahnya. Cerita ini dimulai dari pengalaman nyata seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Dulu, sebelum masuk Islam, Tamim pernah melakukan perjalanan laut bersama 30 orang temannya. Tapi di tengah jalan, musibah terjadi. Ombak besar datang menghantam kapal mereka. Bayangkan teman-teman, selama 1 bulan penuh, kapal mereka terombang-ambing di tengah laut tanpa arah. Mereka pasrah, tidak tahu harus kemana. Sampai akhirnya, saat matahari mulai terbenam, kapal mereka terdampar di sebuah pulau yang sangat asing, tidak ada di peta manapun. Mereka pun turun ke pulau itu, tapi baru saja mendarat, mereka langsung kaget setengah mati. Tiba-tiba, muncul seekor hewan yang sangat aneh. Hewan ini punya bulu yang saking tebal dan lebatnya, Tamim dan teman-temannya sampai bingung. Ini mana kepalanya, mana ekornya, semuanya tertutup bulu. Mereka bertanya dengan takut, "Makhluk apa kamu ini?" Dan yang bikin merinding, hewan itu bisa bicara. Dia menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah, si mata-mata." Hewan itu tidak mau ditanya-tanya. Dia cuma bilang, "Hei kalian, pergilah ke bangunan tua di sana. Di dalam sana ada seorang laki-laki yang sudah sangat rindu ingin mendengar kabar dari kalian." Mendengar itu, Tamim dan rombongannya langsung lari. Mereka takut hewan itu adalah setan. Mereka lari masuk ke dalam bangunan yang ditunjuk tadi. Dan di dalam sana, pemandangannya lebih mengerikan lagi. Mereka melihat sesosok manusia raksasa, orang paling besar yang pernah mereka lihat seumur hidup. Tapi kondisinya menyedihkan sekaligus menyeramkan. Orang raksasa itu sedang disiksa. Tangan dan lehernya diikat kuat menyatu. Kakinya, dari lutut sampai mata kaki, dirantai dengan besi yang sangat tebal. Dia tidak bisa bergerak. Orang raksasa itu langsung bertanya kepada Tamim, "Kalian siapa?" Setelah Tamim menjelaskan bahwa mereka adalah pelaut Arab yang tersesat, raksasa itu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh. Dengarkan baik-baik apa yang dia tanyakan. Pertama dia tanya, "Katakan padaku tentang Danau Tiberias. Apakah masih ada airnya?" Mereka jawab, "Ya, airnya masih banyak." Raksasa itu bergumam, "Sebentar lagi airnya akan habis." Lalu dia tanya lagi, "Katakan padaku tentang Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Apa yang dia lakukan?" Mereka menjawab, "Dia telah keluar dari Mekah dan sekarang tinggal di Madinah. Orang-orang Arab mematuhinya." Mendengar itu, si raksasa justru terlihat senang. Dia bilang, itu lebih baik bagi mereka kalau mereka taat kepadanya. Tamim dan teman-temannya bingung. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia tahu soal Nabi? Kenapa dia peduli soal danau? Akhirnya, raksasa itu membuka rahasianya. Dia berkata dengan suara berat, "Aku akan beritahu siapa aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Dia melanjutkan, "Sebentar lagi, aku akan diizinkan keluar. Saat aku lepas dari rantai ini, aku akan berjalan ke seluruh muka bumi. Tidak ada satu kampung pun yang tidak aku masuki, kecuali Mekah dan Madinah.
karena dua kota itu dijaga malaikat. Nah, teman-teman, ini bagian yang paling penting. Kalau nanti Dajjal sudah lepas dari rantainya dan muncul di dunia kita, bagaimana cara kita mengenalinya? Jangan sampai kita tertipu, karena penampilan Dajjal itu aneh, tapi juga bisa menipu mata. Nabi Muhammad SAW memberikan ciri-ciri yang sangat jelas supaya kita selamat. Pertama, perhatikan matanya. Dajjal itu sering disebut si mata satu. Tapi bukan berarti matanya cuma satu di tengah ya. Dia punya dua mata, tapi dua-duanya cacat. Mata kanannya buta, bentuknya menonjol keluar seperti buah anggur yang mau pecah. Sedangkan mata kirinya juga tidak normal, warnanya kehijauan seperti kaca. Jadi ingat ya, kalau ada orang mengaku Tuhan tapi matanya cacat, dia pasti pembohong. Tuhan itu maha sempurna, tidak mungkin buta. Ciri kedua, lihat tubuhnya. Dia digambarkan berbadan besar, kulitnya agak kemerahan, rambutnya keriting dan lebat sekali. Kakinya pendek dan jalannya agak lebar. Dan ada satu tanda rahasia yang cuman bisa dilihat oleh orang beriman. Di dahinya, di antara kedua matanya, tertulis huruf Kaf, Fa, Ro. Artinya kafir. Kerennya, semua orang mukmin bisa membaca tulisan itu. Mau dia pintar baca tulis atau tidak, dia pasti bisa melihat tanda itu. Tapi orang yang tidak beriman tidak akan bisa melihatnya. Lalu, dari mana dia datang? Dajjal akan muncul dari arah timur, dari sebuah kota bernama Isfahan. Awalnya, dia akan diikuti oleh 70.000 orang pengikut setia. Dan teman-teman tahu tidak, Dajjal ini bergeraknya cepat sekali. Dia tidak jalan kaki pelan-pelan, dia punya kendaraan super cepat. Dalam cerita, disebutkan dia menunggangi keledai yang sangat besar. Jarak antara telinganya saja jauh sekali. Kecepatannya seperti awan yang ditiup angin kencang. Wuz! Sore ada di timur, malamnya sudah bisa sampai di barat. Karena itulah, dalam waktu singkat, cuma 40 hari, dia bisa keliling ke seluruh dunia. Tidak ada kota yang lolos dari kedatangannya, kecuali Mekah dan Madinah yang dia tidak bisa masuk. Teman-teman, inilah alasan kenapa Dajjal disebut fitnah terbesar. Dia bukan cuma datang menakut-nakuti, tapi dia datang membawa tawaran yang sangat menggiurkan di saat manusia sedang susah. Bayangkan, sebelum Dajjal muncul, dunia akan mengalami kemarau panjang. Tidak ada air, tidak ada makanan, semua orang kelaparan. Lalu Dajjal datang. Dia membawa gunung roti dan sungai air. Dia berteriak, "Akulah Tuhan kalian. Kalau kalian mau makan, sujud padaku." Ini ujian yang berat sekali. Dajjal punya sihir yang luar biasa. Dia bisa menunjuk ke langit dan hujan pun turun. Dia menunjuk ke tanah kering, tiba-tiba tumbuh tanaman hijau dan subur. Orang-orang yang lemah imannya, yang cuma memikirkan perut, pasti akan langsung percaya dan menjadi pengikutnya. Hewan ternak mereka jadi gemuk, hidup mereka jadi enak. Tapi ingat, itu semua palsu, itu cuma tipuan sementara. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang menolak Dajjal dan tetap setia pada Allah, awalnya mereka akan menderita. Mereka tidak diberi makan oleh Dajjal. Tapi ajaibnya, Allah akan mencukupkan rasa lapar mereka hanya dengan berzikir. Ada satu trik Dajjal yang paling terkenal. Nabi Muhammad berpesan, kalau kalian bertemu Dajjal, dia akan membawa dua hal. Satu terlihat seperti surga, air sejuk, dan satu lagi terlihat seperti neraka, api. Dengarkan baik-baik pesanku ini. Jangan tertipu matamu. Kalau Dajjal menyuruhmu masuk ke sungainya yang sejuk, jangan mau. Itu sebenarnya adalah api neraka yang panas. Justru, pejamkan matamu dan lompatlah ke dalam apinya Dajjal. Karena api milik Dajjal itu sejatinya adalah air yang sejuk dan selamat. Kebalikannya. Dan yang paling bikin sedih, Dajjal akan mainin perasaan kita. Dia akan mendatangi seseorang dan bertanya, "Kalau aku hidupkan ayah ibumu yang sudah mati, apa kamu percaya aku Tuhan?" Orang itu bilang, "Ya."
Tiba-tiba muncullah sosok ayah dan ibu orang itu, persis sekali wajahnya. Mereka bicara, "Anakku, ikutilah dia, dia Tuhanmu." Padahal teman-teman, itu bukan orang tua mereka. Itu adalah setan dan jin yang menyamar untuk menipu manusia. Ngeri sekali kan? Tapi, ada satu kisah kepahlawanan yang keren banget. Nanti, akan ada seorang pemuda mukmin yang berani menantang Dajjal. Dia teriak di depan semua orang, "Kamu pembohong! Kamu adalah Dajjal yang diceritakan Nabi." Dajjal marah. Dia menangkap pemuda itu, lalu menggergajinya sampai terbelah dua. Tubuhnya terpisah. Dajjal berjalan di antara potongan tubuh itu. Lalu Dajjal memanggilnya, "Bangun!" Dan pemuda itu hidup lagi, utuh kembali. Dajjal sombong dan bertanya, "Sekarang kamu percaya kan aku Tuhan?" Tapi pemuda itu malah tertawa dan bilang, "Tidak, aku justru makin yakin kalau kamu adalah Dajjal si pendusta." Itulah akhir kekuatan Dajjal. Setelah itu, dia tidak bisa lagi membunuh atau menghidupkan siapapun. Waktunya sudah hampir habis. Saat dunia sudah kacau balau, saat orang-orang beriman sudah terpojok dan hampir putus asa dikepung pasukan Dajjal, disitulah janji Allah datang. Pertolongan itu turun dari langit. Tepat di waktu sholat subuh, di sebuah menara putih di kota Damaskus, turunlah sang penyelamat. Beliau bukan nabi baru, melainkan Nabi Isa alaihi salam. Pemandangannya sangat indah, teman-teman. Nabi Isa turun dengan kedua tangannya berpegangan pada sayap dua malaikat. Wajahnya bersih dan bersinar. Rambutnya terlihat basah, seolah-olah beliau baru saja selesai mandi, meneteskan butiran-butiran air yang berkilau seperti mutiara. Dajjal yang tadinya sombong mengaku Tuhan, yang tadinya merasa paling kuat sedunia, begitu melihat Nabi Isa, nyalanya langsung ciut. Dajjal gemetar ketakutan. Dia tahu waktunya sudah habis. Dia lari. Bayangkan, makhluk yang keliling dunia dalam 40 hari itu sekarang lari terbirit-birit karena takut pada Nabi Isa. Nabi Isa terus mengejarnya, dan akhirnya Dajjal tertangkap di sebuah tempat di Palestina, namanya Gerbang Lut atau Bab-i Lut. Di hadapan Nabi Isa, tubuh Dajjal yang besar dan mengerikan itu tiba-tiba meleleh, seperti garam yang larut kalau dimasukkan ke dalam air. Kekuatannya hilang, sihirnya lenyap, dan akhirnya Dajjal tewas di tangan Nabi Isa. Setelah Dajjal musnah, dunia akhirnya bernafas lega. Fitnah terbesar itu sudah lewat.